Sebelum malaikat Munkar dan Nakir, malaikat ini mendatangi mayit di alam kubur. Ini yang dilakukannya. Abdullah bin Salam meriwayatkan, sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang, maka ada malaikat yang lebih dulu mendatangi mayit. Malaikat ini wajahnya cemerlang seperti matahari, namanya malaikat Ruman. Dia duduk di dekat mayit sambil berkata, "Tulislah perbuatanmu dari yang baik maupun yang buruk." Lantas mayit bertanya, "Di mana aku menulis? Mana pena dan tinta?" Malaikat itu berkata, "Air liurmu adalah tintamu dan jarimu sebagai penamu." Mayit kemudian bertanya lagi, "Di atas apa aku menulis, padahal aku tidak mempunyai buku?" Kemudian malaikat Ruman lalu merobek kain kafannya sepotong lalu memberikan kepadanya, seraya berkata, "Ini adalah buku dan tulislah." Kemudian mayit menulis seluruh amal kebaikannya yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. Ketika sampai pada amal buruknya, ia merasa malu untuk menulisnya. Malaikat lantas bertanya, "Wahai orang yang bersalah, kenapa kamu tidak merasa malu kepada Zat menciptakanmu dalam melakukan amal keburukan di dunia? Sekarang kamu merasa malu kepadaku." Malaikat itu mengangkat gadanya dan dihantamkan pada si mayit. Setelah dihantam gada, si mayit berkata, "Bangunkanlah aku sehingga aku menulis amal burukku." Akhirnya si mayit menulisi segala perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya malaikat memerintahkan mayit melipat bukunya dan menstempelnya. Si mayit lantas bertanya, "Dengan apa aku menstempelnya, padahal aku tidak mempunyai stempel?" Lalu malaikat berkata, "Stempellah buku catatan amalmu itu dengan kukumu." Akhirnya mayit menstempel buku catatan amalnya dengan kukunya. Kemudian si mayit menggantungkan buku itu lehernya sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat, sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Surah Al-Isra ayat 13. Setelah itu, masuklah malaikat Munkar dan Nakir, seperti masuknya malaikat yang pertama. Ketika orang yang ahli maksiat itu melihat bukunya di hari kiamat, maka Allah memerintahkan untuk membacanya. Lalu hamba itu membaca catatan amalnya tentang kebaikan-kebaikannya, ketika sampai pada catatan keburukannya ia terdiam. Allah lantas bertanya, "Kenapa kamu tidak membaca?" Hamba itu menjawab, "Aku merasa malu kepadamu." Allah kemudian berfirman, "Kenapa kamu tidak malu melakukan maksiat sewaktu di dunia, sekarang kamu baru merasa malu padaku?" Si hamba kemudian menyesal dengan penyesaian yang tiada arti. Setelah itu, Allah berfirman kepada malaikatnya, "Ambillah hamba ini dan belenggulah, kemudian lemparkan dia ke dalam neraka."